Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasain ada tarikan yang kuat banget antara pengen jadi baik, tapi di saat yang sama juga ada rasa benci yang mendalam sama keburukan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin satu konsep filosofis yang, wah dalam banget, yang dari sumber kita disebut sebagai ketegangan metafisik. Ini tuh soal pergulatan batin yang kayaknya kita semua pernah alami, dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi gimana kita bakal bedah ide besar ini? Gini rencananya. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih definisinya. Terus kita lihat dua sisinya yang saling tarik-menarik ini. Habis itu kita gali akarnya tuh dari mana. Dan yang paling penting, kita bakal lihat apa yang terjadi kalau ketegangan ini hilang. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomong lebih jauh, penting banget buat kita samain dulu persepsi kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kondisi internal yang mendalam ini? Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya ketegangan metafisik ini? Dengar kata metafisik aja mungkin kedengarannya udah berat banget ya, udah ribet gitu. Tapi sumber kita ngejelasinnya simple kok. Ini bukan sesuatu yang terjadi di luar sana, tapi di dalam diri kita, di batin kita. Jadi, menurut sumber kita, ini tuh soal pertarungan dua kekuatan besar di dalam jiwa. Coba deh, bayangin. Ada magnet super kuat yang narik kamu ke arah kebaikan, ke arah hal-hal yang positif. Tapi di saat yang bersamaan, ada juga kekuatan lain yang sama kuatnya yang bikin kamu benci banget sama kekafiran, sama kerusakan moral, sama semua kesesatan. Nah, gesekan antara tarikan dan dorongan inilah yang disebut ketegangan itu. Nah, jadi ya, konsep ini tuh kayak koin, punya dua sisi. Ada tarikan yang positif, tapi juga ada penolakan yang negatif. Dua-duanya sama penting. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Coba deh, kita lihat di sini. Di satu sisi ada ketegangan positif. Ini tuh kayak api semangat yang narik kita ke arah iman, ke arah hal-hal ilahi. Kayak rasa rindu yang dalam banget. Tapi di sisi lain ada juga ketegangan negatif. Ini tuh semacam perisai loh. Rasa benci dan jijik yang kuat banget sama segala hal yang berlawanan sama iman. Sumber kita bilang, dua mesin ini, tarikan dan penolakan, harus jalan bareng dan sama kuatnya. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana sih datangnya rasa tegang ini? Kok bisa ada di dalam diri kita? Nah, teks sumber kita menelusurinya sampai ke akarnya, yaitu ke dalam fondasi iman itu sendiri. Sumber kita nunjuk ke kutipan yang luar biasa kuat ini. Intinya tuh simpel banget sebenarnya, soal prioritas. Hadis ini menegaskan kalau iman yang sejati itu menuntut kita untuk menempatkan cinta kita pada tempat yang tertinggi. Ini bukan cuma soal perasaan biasa, tapi soal pilihan sadar, di mana kita meletakkan loyalitas utama kita. Nah, di sini dipecah lagi jadi 3 kunci utama buat bisa merasakan iman itu. Pertama, tentu saja cinta tertinggi buat Tuhan dan Rasul-Nya. Dari situ, baru mengalir yang kedua, cinta ilahi kepada sesama manusia, cinta yang tulus karenanya. Nah, puncaknya, yang ketiga adalah rasa benci untuk kembali kepada kekafiran dengan intensitas yang sama kuatnya, kayak benci dilempar ke api. Menurut teksnya, kombinasi 3 inilah yang jadi bahan bakar ketegangan metafisik. Oke, definisinya udah dapat, akarnya dari mana juga udah. Tapi, gimana sih rasanya di kehidupan nyata? Apa ini artinya kita harus marah-marah di jalanan? Sumber kita menegaskan, jawabannya adalah tidak. Pertempuran ini arenanya jauh lebih personal, di dalam nurani kita masing-masing. Nah, ini penting banget buat kita luruskan. Seperti yang bisa kita lihat, ketegangan ini bukan soal adu fisik atau perkelahian di depan umum. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah soal pertempuran di dalam batin. Merasakan penderitaan komunitas kita seolah itu penderitaan kita sendiri. Ini adalah perang ide, perang spiritual, yang terjadi setiap hari di dalam hati dan pikiran kita. Dan ini nih yang dalam banget. Sumber kita ngegambarinnya gini. Ketegangan ini adalah saat kita bisa merasakan penderitaan spiritual orang lain yang tersesat seolah-olah itu terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam sanubari kita. Ini adalah rasa sakit empatik yang begitu mendalam. Oke, ini nih yang jadi pertanyaan krusialnya. Gimana kalau ketegangan ini hilang? Apa akibatnya kalau kita jadi apatis, jadi cuek? Apa harga yang harus dibayar? Tanpa ketegangan ini, sumber kita ngasih gambaran yang jujur aja agak ngeri. Seseorang itu diibaratkan kayak lengan dan sayapnya patah. Kebayangkan, lumpuh secara spiritual, nggak punya kekuatan buat bertindak, nggak punya lagi dorongan buat bergerak maju. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal satu orang.
ketika ketegangan ini hilang secara kolektif, dampaknya bisa ke seluruh masyarakat. Ada kutipan keren dari penyair Iqbal yang bilang bahwa hilangnya semangat juang internal ini bisa mengubah bangsa singa menjadi domba. Karakter sebuah bangsa bisa benar-benar berubah. Dan ini dia gejalanya. Keadaan apatis itu kayak gini. Bayangin sebuah komunitas yang udah nggak peduli lagi walau dijajah atau dihina. Kehormatan diinjak-injak, martabat dihancurkan, mereka nggak tergerak sama sekali. Bahkan buat sekedar bilang aduh aja udah nggak bisa lagi. Sakitnya udah nggak kerasa. Ketika ketegangan itu hilang, kepekaan kita juga ikut mati. Inilah poin utamanya. Teks ini mau bilang, kematian itu mulanya dari jiwa dulu. Kekalahan fisik itu cuma akibat dari kekalahan spiritual yang udah terjadi duluan. Pertempuran yang sesungguhnya, kemenangan atau kekalahan yang paling besar, itu terjadinya di dalam diri kita. Jadi kalau kita rangkum, pada akhirnya sumber kita tuh mau bilang, Tuhan gak akan pernah ngebiarin orang-orang yang jiwanya masih hidup buat diinjak-jinjak. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang menusuk. Emangnya jiwa bisa tetap hidup tanpa ketegangan? Mungkin saja. Pergulatan batin ini bukanlah sebuah masalah, tapi justru tanda kehidupan. Tanda bahwa jiwa kita masih berjuang. Sebuah pemikiran buat kita bawa pulang hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.